Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dengan materi manajer proyek. Di sini beranggotakan 2 orang. Yang pertama, Vela Christian Meliana Putri, dan saya sendiri, Raindra Eka Trisna. Manajer proyek adalah seorang entrepreneur yang harus berusaha untuk melakukan pengadaan dana, fasilitas, dan orang agar proyek bisa berjalan. Manajer proyek melibatkan dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang menjadi kewenangannya antara lain mengenai realokasi sumber daya, mengubah lingkup proyek, menyeimbangkan kriteria biaya, jadwal, dan performance. Selanjutnya, kita akan membahas kriteria manajer proyek. Kriteria manajer proyek adalah harus memiliki karakteristik personal tertentu yang mendukung keberhasilan dalam mengelola proyek. Beberapa karakteristik personal yang sebaiknya dimiliki oleh manajer proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. 2. Kemampuan memimpin dan inisiatif. 3. Percaya diri dan mampu meyakinkan orang lain. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, seorang generasi memahami sebuah proyek. Keenam, kemampuan menemukan masalah dan membuat keputusan. Yang ketujuh, menyeimbangkan masalah teknis dengan waktu, biaya, dan faktor manusia. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Kemampuan atau skill seorang manajer. Menjadi seorang manajer bukanlah suatu perkara yang mudah. Oleh sebab itu, diperlukan skill dan kemampuan untuk menunjang keberhasilan sebuah proyek. Meskipun tidak ada fakta yang memperkuat atau cara pasti untuk memastikan keberhasilan sebuah proyek, namun terdapat 3 kemampuan menurut pendapat Robbins dan Coates, yaitu 1. Kemampuan teknis, yaitu technical skill. Yang kedua, kemampuan manusiawi atau human skill. Dan yang ketiga, kemampuan konseptual, yaitu conceptual skill. Jawab seorang manajer proyek. Tanggung jawab utama seorang manajer proyek adalah menyerahkan hasil proyek dalam kriteria waktu, biaya, dan performansi yang telah ditetapkan, termasuk profit yang telah ditargetkan. Secara garis besar, tanggung jawab manajer proyek adalah 1. Merencanakan kegiatan-kegiatan dalam proyek tersebut. Yang kedua, mengorganisasikan. Yang ketiga, memonitori status proyek. Yang keempat, mengidentifikasi masalah-masalah teknis yang terdapat dalam suatu proyek. Yang kelima, titik temu dari para konstituen, yaitu subkontraktor, user, konsultan, top management. Yang keenam, menyelesaikan konflik yang terjadi dalam sebuah proyek. Yang ketujuh, merekomendasikan pentingnya proyek atau pengarahan kembali sumber daya jika tujuan tidak tercapai. Kompetensi manajer proyek. Pada acuan Management Body of Knowledge atau PMBOK dan standar kompetensi yang telah dipublikasi belum menyebutkan secara spesifik kompetensi apa yang dibutuhkan oleh manajemen proyek dalam menjalankan sebuah proyek. Namun, ada 10 bidang pengetahuan manajemen proyek yang menggambarkan kompetensi utama yang harus dikembangkan oleh proyek. Pada acuan Management Body of Knowledge (PMBOK) dan standar kompetensi yang telah dipublikasi menyebutkan secara spesifik kompetensi apa saja yang dibutuhkan oleh manajemen proyek dalam menjalankan proyek tersebut. Ada 10 bidang pengetahuan manajemen proyek yang menggambarkan kompetensi utama yang harus dikembangkan oleh seorang manajer proyek. Antara lain, 1. Manajemen ruang lingkup. Yang kedua, manajemen jadwal proyek. Yang ketiga, manajemen biaya proyek. Yang keempat, manajemen kualitas proyek. Yang kelima, manajemen sumber daya proyek. Yang keenam, manajemen komunikasi proyek. Yang ketujuh, manajemen risiko proyek. Yang kedelapan, manajemen pengadaan proyek. Yang kedelapan, manajemen pengadaan proyek. Yang kesembilan, manajemen pemangku
pemangku kepentingan dalam sebuah proyek. Yang ke-10, manajemen proyek terintegrasi. Jadi, kita dapat mengambil kesimpulan dari materi proyek, yaitu manajer proyek adalah seorang yang punya jiwa profesionalisme dan tanggung jawab yang penuh pada sebuah proyek, mampu mengkoordinir sumber daya, anggaran, dan penjadwalan, serta mengatasi masalah selama berlangsungnya proyek tersebut. Yang kedua, keberhasilan pada sebuah proyek dapat ditentukan dengan kemampuan seorang manajer proyek dalam mengintegrasi aspek karakteristik personal kepada sumber daya sebuah proyek. Yang ketiga, kemampuan yang harus dimiliki seorang manajer proyek adalah kemampuan teknis, kemampuan manusiawi, dan kemampuan konseptual, yang mana dari ketiga kemampuan tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Maka seorang manajer yang paham akan efektivitas tidak akan berfokus pada salah satu kemampuan saja, namun berfokus pada seluruh kemampuan yang telah ditetapkan tersebut. Yang keempat, tugas atau tanggung jawab seorang manajer proyek berdasarkan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, susunan kepegawaian, pengarahan, dan pengendalian. Dengan menjalankan fungsi manajemen tersebut, diharapkan seorang manajer proyek dapat menyelesaikan sebuah proyek sesuai dengan waktu, biaya, formasi untuk mencapai tujuan yang telah disusun di awal. Yang kelima, kompetensi seorang manajemen proyek. Kompetensi seorang manajer proyek terdiri atas 8 faktor, yaitu manajemen konflik, kerja tim, dan kerjasama. Yang ketiga, manajemen perubahan. Yang keempat, dampak dan pengaruh. Yang kelima, pemahaman interpersonal. Yang keenam, kepemimpinan yang menginspirasi. Yang ketujuh, kesadaran organisasi. Dan yang kedelapan, hubungan personal. It's time to ask. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.